Nah, sing pun tahu ditemokke sampean biyen. Komplit. Napa mawon? Niku totok bulus empun. Terus Terus napa gading gajah empun. Terus meleh sungu menjangan pun. Ndase menjangan nggih pun nggih didekek museum. Budaya adalah cerminan dari keberadaan masyarakat itu sendiri, yang di dalamnya mengandung simbol-simbol sebagai media menitipkan pesan. Warisan budaya seringkali dikatakan sebagai media yang memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa dan mengandung nilai-nilai sejarah yang panjang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang didapat oleh manusia dari proses selama menjalani hidup. Situs Sangiran merupakan laboratorium raksasa yang mempunyai luas 56 km. Situs ini terletak di dua kabupaten, Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Situs ini mempunyai nilai penting yang sangat hebat karena dia menyimpan tentang evolusi manusia yang hidup Homo erectus pada 1,5 juta tahun sampai 800.000 tahun yang lalu. Kemudian ada yang jenis Homo erectus yang tipik, dia hidup sekitar 800.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Dan telah ditemukan hampir 100 individu manusia purba di Sangiran dan merupakan penyumbang 50% populasi Homo erectus di dunia itu ditemukan di Sangiran. Kemudian juga ada evolusi lingkungan yang terjadi di situs Sangiran, di mana pada 2,4 juta tahun yang lalu, situs Sangiran itu merupakan sebuah laut dalam. Ini bisa kita temukan temuan fosil dari gigi ikan hiu, kemudian jenis moluska, dan pada 1,9 juta tahun yang lalu sampai 1 juta tahun yang lalu, situs Sangiran kemudian berubah menjadi laut dangkal dan rawa-rawa. Fosil-fosil yang kita temukan antara lain seperti buaya, ada hipopotamus dan sebagainya. Kemudian pada 900.000 tahun yang lalu sampai sekarang, Sangiran itu menjadi daratan. Nah, lingkungan daratan yang ada di Sangiran itu ada dua iklim. Yang pertama 900.000 sampai dengan 300.000 tahun yang lalu, situs Sangiran ini terjadi lingkungan yang hutan hujan tropis yang banyak airnya, kemudian pohon-pohonnya cukup banyak, dan pada periode itu merupakan puncak dari kejayaan dari Sangiran. Nah, kemudian pada 300.000 tahun yang lalu terjadi perubahan lingkungan dari hutan hujan terbuka yang sangat subur menjadi stepa atau sabana yang kering kerontang. Nah, kemudian pada 100.000 tahun yang lalu Sangiran terjadi pengangkatan, adanya gaya endogen dari dalam bumi dan gaya eksogen dari luar, sehingga situs Sangiran membentuk sebuah dom atau kubah dan tererosi pada bagian puncaknya yang sekarang kita sebut dengan Sangiran Dom. Kawasan Asia Tenggara pada masa protosejarah merupakan wilayah yang dinamis dalam perkembangan kebudayaan. Manusia pada masa megalitik telah melakukan migrasi ke seluruh Asia Tenggara. Bahkan setelah berabad tahun kemudian, orang-orang bermigrasi ke pulau-pulau di Asia Pasifik dengan membawa kebudayaan megalitik. Pernyataan ini didasarkan pada penemuan arkeologi, antara lain monumen-monumen dari tradisi megalitik yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang banyak ditemukan merupakan kebudayaan megalitik tua dan megalitik muda.
Nah, selain itu di situs Sangiran terjadi evolusi fauna, yaitu dengan ditemukannya jenis gajah purba, jenisnya mastodon SP. Dia hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, kemudian beregenerasi menjadi gajah yang jenisnya stegodon Triganocephalus. Mereka hidup sekitar 800.000 tahun yang lalu. Kemudian regenerasi dari stegodon adalah Elephas namadicus. Dia hidup sekitar 400.000 tahun yang lalu. Kemudian gajah yang ada sekarang, yang ada di Sumatera, itu adalah jenis gajah Elephas maximus sumatraensis. Jadi kalau gajah-gajah Sumatera ingin melihat nenek moyangnya, itu datang ke Sangiran. Itu 3 generasi dari gajah Sumatera itu adalah komplit. Kemudian selain itu ada evolusi hasil budaya dari manusia purba berupa alat-alat serpih yang usianya cukup tua, sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Pada akhir abad ke-19, nama Sangiran sudah dikenal oleh kalangan ilmuwan barat. Setelah Raden Saleh, seorang pelukis terkenal dari Keraton Surakarta, menceritakan kepada teman-temannya, para ilmuwan Eropa, tentang banyaknya temuan fosil di situs Sangiran. Bahkan Raden Saleh yang juga pemerhati warisan budaya tersebut, juga telah melakukan penggalian di daerah Kedung Brubus, Ngawi, Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa pada masa itu sudah ada seorang budayawan Indonesia, pelukis Raden Saleh, yang tertarik akan keberadaan tulang-tulang raksasa atau fosil yang waktu itu disebut balung buto. Masyarakat di sekitar situs Sangiran, mereka sering mendapatkan tulang-tulang besar yang berserakan di ladang-ladang mereka, yang mereka sebut itu adalah balung buto. Balung buto itu dalam bahasa Jawa itu artinya adalah tulang-tulang raksasa. Dan mereka biasanya memanfaatkannya untuk sebagai magic pada saat itu, kemudian juga untuk jimat dan untuk obat-obatan. Saya juga tidak meremehkan akan penggunaan pengobatan dengan bahan batang warak. Namun hingga sekarang itu juga masih ada sementara 1-2 orang yang mungkin juga masih tetap menggunakan cara demikian itu, karena ini merupakan cara tradisional yang dilakukan oleh sementara penduduk awam di dalam situs Prasejarah Sangiran di sini. Nah, enten tegilan niku bocah niku semaput pun mboten semrep napa-napa. Ngantos dugine dalu sambat mboten kiyat. Sambat mati. Kena. Lah niku terus muruki kula melih kula parani jam 12 dalu kula tenggene bocah niku. Lah kula sangka pun kepepet. Ada nggone temene kula napa sak semrepang kula culke dhateng bocah niku wau. Terus kula mendhet banyu kenggen rong. Ketika sebuah peradaban terbentuk, maka di dalamnya mengandung kearifan lokal. Kearifan lokal dapat berwujud kebendaan atau non-benda. Akan njaluk banyu sekti. Muga-muga tanggen nambani bocah keganggu saged nantang mari. Mitos bukan sekedar dongeng tanpa makna. Di balik cerita yang kadang sangat aneh, tersembunyi pesan dari masyarakat pendukung mitos. Sesungguhnya mengandung makna yang berkaitan dengan realitas masyarakat pencipta mitos. Mitos adalah cerita tentang peristiwa awal mula transformasi yang mengandung kualitas sakral yang penyampaiannya dalam bentuk simbolis seperti mimpi. Ya iki banyu iki ombinen ora mari. Bisa digunakan untuk sementara untuk menahan sakit daripada upas-upas yang atau racun yang masuk ke dalam tubuh
manusia kena gigitan atau sengatan hewan-hewan tersebut. Pergeseran persepsi balung buto sebagai mitos menjadi balung buto sebagai fosil yang memiliki peradaban besar pada masa lalu serta menciptakan banyak produk kebudayaan yang diantaranya adalah mitos atau kepercayaan itu sendiri, menjadikan masyarakat Sangiran sadar bahwa Sangiran adalah cagar budaya. Kalau ben Pak D kula niku pun nate nek menteri agama niku kok. Walah, nggih tahun pinten nggih pun dangu kok. Cumplung gajah niku wageng. Lah ngono iki nggih beres telase pinten Pak saling gotong. Pancen mboten purun temu dheke kok. Nah, lha kok maksude padha iki mung tani lugu ora gelem ngopeni kuwi. Kula jam 3 niku rumangsa kula digugah tiyang sepuh. Lah kula tangi kula susul nyandak. Pacul, wangkil arit, caping kula teng Tegal. Ning enten dalan kok enten semerep. Enten tengah dalan niku kula duduk kok enten untu gajah. Lah kula duduk melih kok nanggur balunge. Kula duduk melih nanggur balunge. Lah kula salahke alat kula niku. Terus kula duduk kula tangekke niku duwite kok sak dek ngono. Bocah ngoten niku. Terus kula goleke bater tiang brangkal kula gotong tiang 6 kita teng brangkal. Terus damel tontonan tiang enten brangkal mriku. Nah, bocah menika kula beto mantuk enten griya mriki nggih damel tontonan tiang. Ning kula dikan lapor teng Kali Jambi dilaporke tiang rasa mriku. Dilaporke di Bedet Kali Jambi. Lah niku kula namung sifane kerugian 3 dosa gangsa. Ning kula nggih pun trima balas Gusti Allah. Sejarah selama ini mencatat bahwa induk peradaban modern berasal dari Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia. Tetapi setelah melakukan penelitian panjang, Oppenheimer meyakini bahwa nenek moyang peradaban modern berasal dari tanah Melayu yang biasa disebut Sundalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa benih dari budaya maju ada di Indonesia. Stephen Oppenheimer menjelaskan lebih lanjut dalam bukunya bahwa masyarakat prasejarah Indonesia telah melakukan aktivitas memancing, pelayaran, bercocok tanam, berburu, dan lainnya sebelum orang lain dari benua lain melakukannya. Bahkan orang Polinesia datang dari pulau-pulau Asia Tenggara.
memang udah nanti situ ada istilahnya laboratorium. Laboratorium itu menentukan apakah fosil penemuan itu masih bisa dikategorikan fosil yang asli, masih bisa digunakan atau tidak. Kalau memang masih, dia mendapatkan imbalan sesuai dengan istilahnya ya nilai daripada fosil yang ditemukan itu sendiri. Cuma karena di lingkungan kami, masyarakat kami ini adalah masyarakat yang ekonominya kan seperti Bapak ketahui, rumah-rumahnya pun dijadikan ekonomi lemah. Sehingga dia itu tergantung sama sekali kebutuhan sehari-harian, Pak, terutama berkaitan dengan perut. Tapi kalau museum kan prosesnya masih diteliti, dilaporkan, disetujui atau tidak, berapa nilainya kan dia belum tahu. Dan berapa bulan dia akan mendapatkan imbalan. Pemerintah begitu ini dikategorikan, wah ini fosil asli, berapa nilainya? Cash bayar. Masyarakat berduyun-duyun akan menyerahkan ke pemerintah. Kesadarannya ada, dijual, tidak diperbolehkan, Mbak, itu karena pengawasan yang sudah ketat seperti itu. Itulah awalnya Mbah Toto bisa mengumpulkan karena punya uang sendiri. Jadi warganya, karena dia menjadi lurah, warganya diperintahkan untuk kalau menemukan itu silahkan kumpulkan ke saya ganti dengan uang gitu. Tapi dulu itu kan kerjasama dengan seorang penemu perintis museum juga, namanya Manuswar. Dia memberi modal pada Mbah Toto itu. Ya, tapi sepeninggal Pon Guniswar, Mbah Toto Marsono jual sapi untuk memberi imbalan kepada para pengumpul balung buto atau fosil. Kemudian fosil-fosil tersebut disetorkan ke Museum Sangiran. Nah, kemudian konsep atau pandangan mereka itu berubah ketika peneliti-peneliti seperti von Koenigswald, kemudian Jan-Louis van Es, peneliti-peneliti itu mengajarkan kepada masyarakat situs Sangiran. Nah, setiap masyarakat menemukan fosil atau balung buto, von Koenigswald memberikan suatu imbalan kepada masyarakat berupa materi, dan itu mereka berubah konsep pemikiran mereka dari mistis menjadi ekonomi. Karena setiap mereka memberikan fosil, von Koenigswald memberikan imbalan kepada mereka. Dan itu berubah, konsep perubahan dari ekonomi menjadi nilai pengetahuan itu berubah ketika pada tahun 70-80-an itu telah ada didirikan museum yang ada di Sangiran. Kemudian juga ada lembaga purbakala serta intensifnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya fosil bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Terlebih-lebih dengan diterbitkannya SK Mendikbud nomor 70 tahun 1977 tentang penetapan situs Sangiran sebagai kawasan daerah cagar budaya. Nah, kemudian penelitian yang intensif terus dilakukan. Pada tahun 90-an kita telah melakukan suatu pemintakatan atau zoning untuk pelestarian situs Sangiran. Selain itu juga mengusulkan situs Sangiran kepada UNESCO menjadi warisan budaya dunia. Dan pada tahun 96, tanggal 6 Desember tahun 96, situs Sangiran ditetapkan menjadi warisan dunia atau World Heritage nomor C593. Eksistensi Sangiran sebagai salah satu situs prasejarah tidak bisa dianggap sebelah mata. Sangiran tidak hanya mampu memberikan gambaran mengenai evolusi fisik semata, namun juga gambaran mengenai evolusi budaya dan lingkungan. Fosil-fosil hominid, fauna, dan alat-alat batu dengan kualitas dan kuantitas yang prima telah ditemukan di situs ini dalam satu siri geologi stratigrafi yang diendapkan tanpa terputus selama lebih dari 2 juta tahun. Oleh karena itu, Sangiran tampil sebagai situs yang penting bagi pemahaman evolusi secara umum. Tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga telah dianggap sebagai pusat evolusi manusia dunia.